Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkunjung kembali di Petik Project Channel. Kita lanjutkan materi kita masih seputar penggunaan software aplikasi Adobe Flash CS6. Kita langsung saja ke ikonnya. Kita klik 2 kali. Iya, oke. Kita pergi ke bagian sini, open recent item. Pilih project yang akan Anda lanjutkan. Di sini saya gunakan ini produk Flash Fla ya, ini. Ekstensinya adalah Fla. Jadi kita klik saja. Iya, seperti inilah. Ini pekerjaan sejauh ini yang sudah kita kerjakan. Tinggal kita lanjutkan. Tapi sebelum kita lanjutkan, coba kita cek dulu, kita tes. Tekan Ctrl, kemudian pilih Test Movie, kemudian pilih Test, atau tekan Ctrl Enter. Kita lihat di sini di menu, galeri masih kosong, movie masih kosong. Di menu profil, ini dia. Visi misi, ini dia. Program, ini dia. Programnya kalau kita klik, benar, benar, benar. Oke. Kita lanjut sekarang ke bagian ini, perangkat. Perangkat ini masih belum ada apa-apa ya, karena memang belum kita isi kontennya. Nah, inilah yang akan kita kerjakan selanjutnya. Oke. Kita close dulu. Nah, yang pertama kita lakukan untuk menambah konten dari perangkat ini adalah kita tambahkan di bagian frame. Ini berapa nih? 45, 46, 47. Pada frame 47, kita klik kanan, insert keyframe. Keyframe. Oke. Kemudian hilang ternyata bagian-bagian ini. Kita munculkan, caranya mungkin masih ingat ya. Tentu harus ingat ya, jangan sampai lupa. Klik kanan, kemudian insert frame, muncul. Ini apa lagi nih? Logo di sini. Klik kanan, insert frame, muncul logonya. Sebelah sini, nah, apa itu? Teks tombol. Klik kanan, insert frame. Nggak muncul ya karena teksnya berwarna putih. Jadi di sini kita munculkan. Ya, di bagian tombol, klik kanan, kemudian pilih insert frame. Nah, itu dia. Ke bawahnya kita blok aja lah. Satu-satu lah biar lebih jelas ya. Klik kanan, insert frame, muncul ini. Lalu ini apalagi nih? Bagian latar. Di layar latar ya, kita lihat di sini. Jadi perhatikan layer, frame dan script nanti. Klik kanan, kita pilih insert frame. Nah, muncul semuanya. Udah. Nah, sekarang di bagian frame 45, 46, 47 ini kita berikan label. Di sini label name. Nama labelnya apa? Kita berikan di sini namanya adalah perangkat. Ctrl A, Ctrl C, kita copy ya. Kita enter. Nah, jadi dia sudah punya label yang namanya adalah perangkat. Oke. Sudah. Ini bagian ini kita tidak butuh. Jadi kita delete saja. Ini juga kita tidak butuh. Kita delete saja. Tapi ingat ya, perhatikan jangan sampai salah mendelete ya. Anda harus memperhatikan di bagian di frame mana Anda bekerja. Yang di delete itu adalah teks ini yang berada pada frame ini. Pada frame yang kita kasih nama perangkat tadi. Jangan sampai di sini. Kalau di frame ini di delete, hilang nanti yang sudah Anda kerjakan sebelumnya. Nah, itu dia, makanya cermatlah memperhatikan frame tempat Anda bekerja. Jadi klik bebas dulu, lalu klik frame tempat Anda bekerja. Klik, pastikan ya. Dan klik bebas di luar, klik bagian yang mau di delete. Delete ya. Kemudian ini juga klik delete. Jangan sampai seperti ini Anda klik lalu langsung Anda delete. Jangan, hilang semuanya nanti. Kita batalkan dulu. Nah, jadi biasakan pilih
Sudah, lalu klik bebas. Ya, untuk membebaskan objek-objek yang terseleksi. Lalu pilih bagian yang mau di delete saja. Ini kita delete. Oke, seperti itu. Simple. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan perangkat ya. Kali ini kita akan menggunakan akan menggunakan komponen scroll pen namanya. Akan kita cobakan langsung. Oke. Caranya bagaimana? Caranya ini coba kita di orientasinya kita pilih 50 dulu ya. Nih, saya pilih 50. Kemudian kita bisa gunakan kita gunakan struktur organisasi, misalnya ini nih. Ya, yang ini. Tetapi ini bisa di-download aja ya. Kita download saja Google. Misalnya perangkat struktur organisasi desa misalnya ya. Nah, cari gambar misalnya ini nih. Ini dia. Oke, kita gunakan yang ada aja lah. Nanti silakan Anda bikin nanti ya. Silakan bikin fotonya, bikin dulu ya di Photoshop boleh, di Corel Draw boleh. Kemudian diklik kanan, lalu pilih save image as. Udah, letakkan di sini. Save. Udah terdownload ya. Kita lihat di mana posisinya, show in folder. Ini dia. Oke. Nah, sekarang kita akan memasukkan gambar itu ke sini. Cara memasukkan gambar bisa kita pilih dari sini, file, kemudian import to library bisa. Cari di mana gambarnya Anda letakkan. Bisa seperti itu. Mana dia? Cari. Oke, ini. Ya kan? Kemudian pilih open. Udah? Seperti itu. Nah, berarti di mana? Di sini dia, di library. Mana dia? Kita lihat. Iya, ini dia. Ya kan? Nah, atau bisa juga seperti ini. Anda kan sudah tahu tuh di mana posisinya. Tinggal ditarik saja. Tarik. Set. Letakkan di sini. Udah. Dan kemudian ini karena sudah kita kopikan tadi ya, sudah kita import tadi ya, udah. Kita pilih aja nih. Replace aja lah. Nah, udah. Oke, seperti itu. Nah, gambarnya ini kan terlalu besar. Ya, terlalu besar. Nah, karena gambarnya ini besar ya. Gambarnya besar, ya, saya ulang lagi ya. Gambarnya besar. Jadi dia tidak akan muat di sini di media kita. Inilah makanya kita gunakan yang namanya scroll pane. Ya, sekarang kita coba kita kita atur dulu ya supaya dia lebih ukuran teksnya supaya tidak terlalu besar. Jadi ini saya tarik sedikit. Jangan lupa bantu dengan menekan tombol shift di keyboard. Jadi untuk memperkecil atau memperbesar gambar, saya ingatkan lagi, kita pilih ini. Free transform tool atau tekan huruf key pada keyboard. Ya. Kemudian sekarang kita perkecil. Caranya adalah untuk memperkecil, tarik ke dalam, bantu dengan shift. Nah, udah. Jadi ukuran font ini sudah sebanding dengan ini. Nah, ini acuan kita ya. Supaya jangan sampai fontnya ini terlalu besar, makanya teksnya terlalu besar jadinya. Jadi acuan kita ini. Udah. Sudah. Dan ini masih terlalu besar. Nah, ini saatnya kita menggunakan scroll pen. Nah, caranya bagaimana? Saya letakkan di bagian bawah ini aja lah. Nah, oke. Letakkan di bagian bawah sini ya. Nah, untuk menggunakan scroll pen ini seperti ini bisa langsung sebetulnya. Bisa langsung di-convert ke dalam bentuk simbol, ya kan, bisa saja. Convert to simbol Anda pilih, kemudian movie clip. Nah, tetapi bisa juga seperti ini, bisa Anda tambahkan. Contoh, saya tambahkan lagi di sini. Rectangle tool. Nah, kemudian saya buat di sini kotak seperti ini ya.
Nah, supaya apa? Supaya menjadi lebih bagus saja. Oke. Sampai ke sinilah saya bikin. Udah. Oke, gunakan selection tool. Coba Anda perhatikan di sini. Nah, ini dia. Letakkan ke atas sedikit supaya dia tidak terlihat apa namanya. Ah, seperti itu. Nah, jadi ini tinggal kita grup. Klik, tekan shift. Tekan shift lalu klik lagi. Udah. Dan kemudian jangan lupa kita tekan Ctrl dan G, grup. Sudah, kita grup ya. Udah, seperti itu. Nah, ini dia. Jadi ini sudah menjadi satu grup. Nah, jadi ini nggak kelihatan apa ya? Tidak kelihatan terlalu di pinggir, jadi kelihatan lebih bagus jadinya. Ini juga di atasnya juga. Nah, itu dia. Jadi kita membuat media memang harus kita perhatikan detailnya supaya dia menjadi lebih menarik tampilannya. Dan kemudian kita gunakan text tool. Saya ingin menambahkan di sini misalnya keterangan kita tambahkan ya. Kalau perlu ditambahkan, kalau tidak tadi bisa langsung saja sebenarnya. Nah, ini sekarang saya tambahkan di sini. Jadi ini dibuat dulu polanya seperti ini. Nah, sudah. Sekarang ketikkan oke, warna fontnya properties ya. Warna fontnya hitam. Sudah. Ukuran fontnya berapa nih? Ini kan 10 nih. Saya bikin jadi 12 lah. 12. Oke, sudah. Dan kita letakkan tengah, rata tengah ya. Align center. Udah. Coba kita zoom terlebih dahulu. Nah. Oke, seperti itu. Udah, gunakan text tool, letakkan di sini. Dan tinggal ditambahkan saja. Ini kan keterangan. Tambahkan. Gunakan ini. Ya, rata kiri sekarang ya. 1, keterangannya apa? Ya, silakan isikan bla bla bla. 1. Kemudian 2. Oke, kalau ada keterangan ya. Silakan ditambahkan saja. Oke. Nah, ini sengaja saya cobakan ya, menambahkan. Jadi walaupun gambar ya bisa Anda tambah dengan teks supaya apa namanya kita menjadi lebih apa namanya, bagian-bagian yang kita mau, hal-hal yang perlu kita tambahkan saja di scroll pad-nya nanti. Ini seperti ini kita tambahkan keterangan misalnya ya, boleh ya kan, bisa. Nah, itu dia dan seterusnya seperti itu. Oke, sudah. Nah, selanjutnya jangan lupa ini kebiasaan kita, selection tool. Nah, sudah kita tambahkan keterangan. Nah, kita lihat. Kita gunakan ini coba fit in window. Oh, nggak kelihatan ya. Kita tambahkan yang 50 tadi. Nah, karena dia di sini ya. Nah, di sini kan. Ini dia. Nah, sekarang ini harus kita blok. Kita gunakan yang 50, yang 25. Nah, ini dia. Jadi ini kita blok, jangan lupa ya. Ini ingat membloknya harus hati-hati. Kalau perlu ini dikunci dulu lah semuanya. Tapi nggak bisa ya, ini di konten ya. Jadi ini kita kunci di bagian tombol ini, kita kunci dulu supaya tidak terganggu. Tinggalkan konten aja. Nah, ini kita blok ke sini. Sudah. Oke. Dan kemudian kita klik kanan. Kemudian kita pilih convert to symbol. Kemudian kita pilih di sini. Kita bikin namanya ya. Nama tombolnya adalah, tadi konten sudah ada di labelnya. Dia tidak bisa menggunakan dua nama yang sama. Jadi harus kita berikan nama yang berbeda. Misalnya di sini adalah tombolnya adalah struktur. Oke. Kita blok, Ctrl A, Ctrl C ya. Copy. Kemudian di bagian sini Anda pilih movie clip.
Dan registrasinya letakkan di pojok kiri atas seperti ini. Sebelumnya dia akan di tengah nih, registrasinya letakkan di bagian pojok kiri atas seperti itu. Nah, lalu kemudian kita pilih export. Ini boleh kita klik ya. Export. Ini kan struktur nih. Ini juga struktur. Identifiernya adalah struktur. Jadi ini harus kita ingat nih. Struktur. Kita copy. Ctrl C. Ya. Mungkin tadi yang Anda copy-copy tadi hilang ya. Tapi ini yang terakhir di copy nih ya. Oke, struktur. Dan kemudian kita, ini sudah registrasinya di pojok kiri, perhatikan. Movie clip pojok kiri, kemudian nama identifiernya adalah struktur. Kemudian sudah, kita oke saja. Kita oke. Sudah ya. Nah, sekarang kita pilih pada bagian ini komponen, klik komponen, lalu cari di bagian user interface nih, user interface. Ini ada 2, ada 3 ya. Pilih user interface, lalu cari scroll pane. Nah, ini dia scroll pane, tarik, letakkan di sini. Udah ya. Nah, ini nomor-nomor ini biasanya saya tukar jadi 1 ya. Ini 1 saya bikin di sini. Ini saya bikin jadi 3 misalnya ya. Ini juga, ini 1. Ini saya bikin 3 juga. Oke, kita bikin seperti itu. Sudah. Dan kemudian di content pad-nya ini, kita coba Ctrl V. Namanya tadi apa? Struktur ya. Struktur nama yang Anda bikin tadi terakhir di nama tombol, di nama movie-nya ini. Ya kan? Adalah struktur. Jadi sama, harus sama dia dengan di sini. Oke. Jadi struktur namanya. Nah, sekarang coba kita enter dulu. Struktur. Lalu ini saya fit in window terlebih dahulu. Ukuran ini bisa Anda gunakan ini free transform tool atau tekan huruf key. Lalu tarik aja. Tarik ke sini cukup. Ini juga ke sini cukup. Ke atas cukup sampai sini. Ini juga sampai sinilah. Ah, udah. Ini dikit lagi sampai sini. Udah. Ke bawah juga. Cukup sampai sini. Seperti itu. Sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita coba Control, kemudian kita pilih test movie atau test, tekan Ctrl Enter juga bisa. Menu, profil, PC, program, perangkat. Nah, perangkat ini kan belum kita link tombolnya. Jadi di sini harus kita tambahkan script di perangkat ini. Nah, yuk kita cobakan. Jadi seperti itu caranya. Kita pilih di bagian perangkat ini. Nah, artinya kita buka dulu di sini nih kunci untuk bagian tombol. Kita buka nih gemboknya. Oke. Kita klik ini. Nah, sudah. Untuk masuk ke dalamnya jangan lupa diklik 2 kali atau pilih edit. Kemudian Anda pilih edit in place juga boleh atau klik 2 kali juga boleh. Sama. Nah, itu dia. Ya, sekarang pada bagian ini, tombol yang keempat ya. Oke, sudah. Kita berikan script. Caranya adalah klik kanan. Nah, ingat ya, klik bebas dulu. Lalu pilih salah satu tombol. Klik kanan, kemudian pilih action. Oke, scriptnya apa? Global function. Kita pilih on. Release. Klik 2 kali release-nya. Letakkan di belakang kurawal. Global function. Movie clip. Timeline ya. Kita pilih go to and stop. Labelnya apa tadi? Sudah kita kasih label tadi. Labelnya adalah perangkat. Perangkat. Nah, itu dia. Jadi harus ingat. Dan coba kita auto format. Sudah.
Oke, kita cobakan sekarang. Kita kembali dulu ke scene 1. Siap. Sekarang kita coba tes movie, Control Enter bersamaan. Menu, profil, oke, misi-misi, ya misi-misi lagi, visi misi, program sudah, perangkat sudah, ini dia. Ini dia perangkat. Nah, sekarang kan ini kan sedikit kelihatannya. Nah, geser aja ini. Oke, untuk memperlihat. Nah, ini keterangan yang Anda bikin tadi ke bawahnya. Ah, ini dia scroll pen. Jadi untuk menampilkan media yang apa namanya? Page ya atau halaman yang besar ya. Jadi perlu kita gunakan scroll pen seperti ini. Iya, begitulah caranya untuk menambahkan scroll pen. Cukup saja saya rasa pertemuan kita untuk kali ini ya, untuk scroll pen ini. Selanjutnya untuk peta. Peta ini saya akan berikan perlakuan yang berbeda pula ya. Bagaimana kita membuat peta, dan nanti petanya ini kita buat dia, kalau kita klik dia akan memunculkan keterangan-keterangan tentang daerah tersebut ya dari peta. Nanti untuk materi kita berikutnya. Cukup saya rasa. Dan jangan lupa di save file, kemudian Anda pilih save seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa dipilih file, kemudian pilih save untuk menyimpan pekerjaan Anda.